Hah? Kau mana? Babak 93. Jadilah seperti Ye Sao Huang. Apa? Huang Yuzhen berseru. Tidak dapat mempercayai telinganya. Ayah, apakah kamu salah? Huang yang menatap Huang Yutian dengan marah. Kamu mendengarku dengan jelas. Atas namamu, temukan koran dan publikasikan permintaan maaf kepada keluarga Song dan Song Qiyu. Huang Yuxuan menatap mata Huang yang untuk waktu yang lama dan berteriak, tidak mungkin, bagaimana saya bisa meminta maaf kepada anak laki-laki keluarga Song? Tidak mungkin, terlebih lagi, Chu Chen melakukan semua hal yang saya lakukan padanya. Bagaimanapun, saya juga seorang korban. Mengapa saya harus meminta maaf kepada Song Qiyu? Huang Yuxian mengatakan, tidak mungkin, beberapa kali berturut-turut. Dia adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Huang, dan dia sangat bangga di hatinya. Jika dia meminta maaf kepada keluarga Song dan Song Qiyu di surat kabar seluruh kota, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya dan bertemu orang-orang di lingkaran di masa depan? Kepala Huang Yuzhen sepertinya dilengkapi dengan pegas kiri dan kanan, menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Jika kamu tidak meminta maaf, kamu tidak akan meminta maaf sampai kamu mati. Huang Yuxuan berkata dengan keras. Ayah, mengapa kamu ingin aku meminta maaf kepada keluarga Song? Sekarang keluarga Song dalam masalah. Jika kami meminta maaf, seluruh keluarga Song akan meminta maaf kepada kami. Huang yang memandang Huang Yutian dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tiba-tiba merasa bahwa meminta Huang Yuxian untuk meminta maaf tidak akan sia-sia. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Huang Yutian tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Keluarga Huang adalah payungnya dan melindunginya dengan sangat baik. Yu Jian, pelajari pelajarannya. Kamu lahir di keluarga Huang, dan kamu tidak bisa lagi bermalas-malasan di masa depan. Huang yang berkata, lihatlah saudara-saudarimu dari generasi yang sama. Beberapa dari mereka sudah mulai untuk mengurus properti keluarga Huang. Anda adalah putra dan cucu tertua Huang, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Anda akan menjadi sosok yang terpinggirkan di keluarga Huang. Huang Yu bingung, maksud Huang yang dia harus meminta maaf. Tidak ada alasan untuk membantah. Saya tidak. Huang Yuxian bereaksi dan ingin berteriak, tetapi disela oleh Huang Yang. Sebelum gelap, saya tidak akan melihat pemberitahuan permintaan maaf dari surat kabar. Kemasi saja barang-barang Anda dan keluar dari rumah Huang. Mata Huang Yuxuan terbuka lebar karena tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Sebelum datang ke sini, Huang Yuzhen masih duduk di kursi sofa, dengan gembira menyaksikan segala macam berita tentang penindasan terhadap keluarga Song. Dia bahkan mulai membayangkan bahwa keluarga Song muncul di depan pintu keluarga Huang, memohon kepada keluarga Huang dan memohon belas kasihan. Bahkan Chu Chen akan merendahkan sikapnya yang tinggi dan berlutut di depannya untuk meminta maaf padanya. Huang Yuxian yakin bahwa keluarga Huang memiliki energi ini. Namun kini, ia justru diminta meminta maaf kepada keluarga Song dan Song Qiyu di surat kabar. Bagi Huang Yuhuan, ini seperti sambaran petir. Tidak ada ruang untuk negosiasi.
Huang Yutian memandang Huang Yang dengan air mata berlinang, merasa sedih, tidak mau dan memohon. Ketika Huang Yang melihatnya, hatinya melembut. Dia menghela nafas pelan dan menepuk bahu Huang Yujian. Yujian, ayah hanya bisa memberitahumu bahwa bukan niat ayah untuk memintamu mempublikasikan permintaan maaf di surat kabar. Tapi, jika kamu jangan lakukan ini, keluarga Huang mungkin tidak bisa mentolerirmu. Tubuh Huang Yuxian terguncang hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ruangan. Seluruh tubuhku menggigil tanpa sadar. Jika memang itu maksud ayah Anda, jika Anda memohon lebih banyak dan memperhatikannya, atau bahkan menemui ibu Anda dan menangis untuk beberapa patah kata, mungkin itu akan efektif. Tapi kata-kata Huang yang benar-benar memotong semua pikiran Huang Yuxian. Untuk pertama kalinya, Huang Yuxian merasa tidak semua keluarga Huang bisa melindunginya. Langit di atas kepalanya juga runtuh. Huang Yuxian merasakan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan sadar kembali dan berkata, "Ayah, saya tahu apa yang harus saya lakukan." Hujan di Canceng semakin deras, sangat mendesak. Kota Chan, yang diserang badai, diselimuti lapisan kabut air yang tebal. Hingga malam harinya, hujan deras tiba-tiba reda. Ada juga pelangi di langit, gedung Jintan, Ye Sao Huang dan beberapa lainnya duduk bersama. Ye Sao Yingming adalah orang yang mempersiapkan taktik ini untuk keluarga Song lebih awal. Rongdong tersenyum cerah dan berkata, 5 juta, jika pembayaran tidak diterima dalam 1 hari, keluarga Song tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Saya sudah diperiksa. Sekarang, apalagi 5 juta, akan sulit bagi keluarga Song untuk mencapai puncak dengan modal kerja hanya 0,5 juta. Qian Busao merokok cerutu dan berkata, keluarga Song sudah meninggal. Senyuman muncul di wajah Ye Sao Huang, dan sebuah bayangan muncul di benaknya. Wanita muda ketiga dari keluarga Song, Song Yan. Saudara Ye, bungamu sudah dalam perjalanan. Saya yakin bunga itu akan segera dikirimkan ke keluarga Song. Rongdong tertawa. Bunga diberikan kepada wanita cantik. Saya yakin Nona Song San pasti akan mengerti maksud saudara Ye. Saya ingin melihat betapa indahnya wajah Chu Chen ketika dia melihat seseorang memberi istrinya 999 mawar. Qian Busao sangat menantikannya. Hei, aku sudah meminta orang yang mengirimkan bunga untuk merekamnya secara diam-diam. Rongdong tertawa. Ye Sao Huang tersenyum. Ini bukan hanya bunga, tetapi juga memiliki cincin yang saya sesuaikan secara pribadi untuk Yan Yan. Keluarga Song pasti akan berterima kasih kepada saudara Ye. Nada dering ponsel yang nyaring menyela tawa beberapa orang. Ye Sao Huang mengangkat telepon dan melihatnya. Pupil matanya menyusut, nomor telepon Paman Huang. Beberapa orang tiba-tiba terdiam. Rongdong memandang Ye Sao Huang dengan iri. Tidak banyak talenta muda di Canceng yang bisa membuat Paman Huang menyimpan nomor teleponnya dan meneleponnya secara pribadi. Anda harus seperti Ye Sao Huang. Rongdong dan Qian Busao menghela nafas pada saat bersamaan. Paman Huang. Suara Ye Sao Huang penuh hormat. Kaisar muda, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu.
Nada suara Huang yang tenang. Kompensasi proyek 5 juta keluarga Song untuk kerja sama 3 pihak diberikan oleh keluarga Huang. Anda memberi saya akun, dan saya akan meminta seseorang untuk melakukannya. Kirimkan kepadamu. Kirimkan uangnya. Apa? Ye Sao Huang tiba-tiba berdiri, matanya hampir melotot. Saya tidak bisa tidak mengkonfirmasinya lagi. Pikiran Ye Sao Huang berjalan dengan kecepatan tinggi, tapi dia tidak tahu alasannya. Namun, satu hal yang pasti adalah dia tidak berani menerima uang keluarga Huang. Ye Sao Huang mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan tersenyum. Paman Huang, aku hanya ingin meneleponmu. Keluarga Song tidak membuat kesalahan apapun dalam proyek kerja sama 3 pihak. Itu adalah masalah keuangan kami. Perhitungannya salah. Itu salah, hanya masalah kecil. Mendengar ini, Rongdong dan Qian Busao tercengang. Dia memandang Ye Sao Huang dengan ekspresi bingung. Setelah Ye Sao Huang menutup telepon, Rongdong tidak sabar untuk bertanya, "Saudara Ye, ada apa?" "Saya tidak tahu." Ye Sao Huang merasa kesal. Dia memperbarui informasi di ponselnya dan berkata, "Paman Huang baru saja menelepon dan mengatakan bahwa keluarga Huang akan memberi kompensasi kepada keluarga Song sebesar 5 juta. Bagaimana menurut Anda? Saya berani meminta uang ini." Tiba-tiba, murid Ye Sao Huang menyusut dan dia menatap telepon. 10 menit yang lalu, di berita malam Canceng terbaru, keluarga Huang, Huang Yuzen, secara terbuka meminta maaf kepada keluarga Song Qiyu, atas nama mereka sendiri. Bab 94. Sensasi di seluruh kota. Udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi suram. Cerutu di tangan Qian Busao tidak berasa, dan asapnya masih tertinggal di dalam ruangan. Ketiga orang itu duduk di dalam ruangan, merasa agak sulit bernapas. Berita ini datang terlalu tiba-tiba. 3 orang yang semula tenggelam dalam kebahagiaan dan kegembiraan tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Mereka membaca berita tersebut berulang kali dan akhirnya membuka situs resmi Canceng Evening News untuk memastikan keaslian berita tersebut. Putra dan cucu tertua keluarga Huang, Huang Yuzen, sebenarnya meminta maaf kepada keluarga Song Qiyu melalui salah satu surat kabar paling otoritatif di Canceng Evening News. Mengapa? Tanda tanya besar muncul di benak ketiga orang tersebut. Dalam benak Ye Sao Huang, kata-kata Huang yang diulang berulang kali. Pada akhirnya disimpulkan bahwa keluarga Huang memblokir keluarga Song, dan kerugian keluarga Song akan ditanggung oleh keluarga Huang. Tapi, kenapa ini terjadi? Mereka tidak dapat memahaminya. Keluarga Huang bahkan tidak punya alasan untuk melepaskan keluarga Song. Mengapa mereka tiba-tiba berubah sikap dan meminta maaf kepada keluarga Song? Berita ini seperti sebuah batu besar yang jatuh ke dalam danau yang tenang. Dalam sekejap, kota Chan, yang baru saja mengalami hari cerah setelah hujan, terasa seperti telah terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Saat pertama kali semua orang melihat berita ini, mereka akan mengira ini hanyalah lelucon belaka. Namun, ketika hal itu benar-benar dikonfirmasi, semua orang tercengang. Huang Yuxian meminta maaf kepada Song Qiyu. Kata kunci ini tiba-tiba menjadi pencarian panas di sebuah forum di kawasan bisnis di Canceng. Pendapat berbeda-beda,
tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kesimpulan yang dapat meyakinkan semua orang. Tidak ada alasan sama sekali yang bisa membuat orang menerima kenyataan bahwa keluarga Huang tunduk pada keluarga Song. Orang seperti apa Song Qiu dari keluarga Song? Dia benar-benar bisa membuat putra dan cucu tertua dari keluarga Huang meminta maaf kepadanya secara langsung. Ini terlalu dramatis. Aku sedang menghitung hari sampai keluarga Song jatuh. Tampaknya keluarga Song tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Malam ini, kota Chan terguncang. Aula keluarga Song. Keluarga Song, Xia Bei, dan lainnya semuanya memandang langsung ke satu orang. Chu Chen, keluarga Huang meminta maaf, menimbulkan sensasi di seluruh kota. Ini adalah pertama kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Huang memiliki sejarah panjang di kota Chan, merupakan keluarga tertua dan menyandang gelar keluarga terkaya di kota Chan. Bisa dikatakan, perekonomian Changcheng hampir seluruhnya dikuasai oleh keluarga Huang. Tidak ada yang menyangka masih ada orang di Changcheng yang bisa membuat keluarga Huang menundukkan kepala. Namun, Chu Chen melakukannya. Dunia luar berspekulasi dan bertanya-tanya, tetapi keluarga Song tahu bahwa Chu Chen yang menciptakan semua ini. Ya Tuhan, Saudara Chen, Anda benar-benar dewa. Xia Bei sangat terkesan oleh Chu Chen. Tidak ada yang bisa melakukan keajaiban seperti ini kecuali dewa. Saya memang menjadi lebih berpengetahuan. Xia Yanhuan memandang Chu Chen. Dia terutama ingin tahu alasannya. Tapi dia tidak bisa menebaknya dan Chu Chen tidak menjelaskannya dengan jelas. Xia Yanhuan tersenyum. Yang tidak saya duga adalah saya benar-benar dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa keluarga Huang menderita kerugian yang begitu besar. Dari awal sampai akhir, semuanya tampak sesuai harapanmu. Song Yan melirik Chu Chen, ekspresinya semakin rumit. Pria yang dibodohi olehnya 5 tahun lalu sebenarnya sangat cakap. Semua orang menganggapnya luar biasa. Apa yang tidak berani dipikirkan oleh Chu Chen sebenarnya telah tercapai. Sejak pengumuman permintaan maaf Huang Yuxian, ponsel Song Changqing berdering tanpa henti. Berbeda dari panggilan-panggilan sebelumnya, hampir semuanya dapat membawa manfaat bagi keluarga Song pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Berbagai proyek yang sempat dibatalkan karena pelarangan keluarga Huang didekati oleh keluarga Song dengan imbalan yang lebih besar. Tidak ada yang tahu mengapa keluarga Huang menundukkan kepala. Tetapi saat ini, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Song. Apalagi, beberapa orang menerima telepon dari keluarga Huang. Keluarga Huang harus menanggung semua kerugian yang diderita keluarga Song akibat badai ini. Seluruh kota Chan sepertinya sedang mengalami gempa bumi. Bagi keluarga Huang untuk memberikan kelonggaran seperti itu, di mata banyak orang di komunitas bisnis Changcheng, ini hanyalah keajaiban yang luar biasa. Presiden Kamar Dagang menelepon dan mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Keluarga Song dipersilakan untuk bergabung lagi dengan Kamar Dagang Changcheng, dan Presiden secara pribadi akan mengirimkan surat undangan ke keluarga Song. Senang dan gembira. Berbagai panggilan telepon yang diterimanya benar-benar membuatnya merasa terlalu frustasi. Saat itu, keluarga Song sedang menghadapi krisis besar.
Tidak peduli seberapa besar keluhan yang mereka derita, mereka hanya bisa gigit gigi dan menelannya. Namun kini, situasinya telah berbalik total. Kakak ipar, kamu luar biasa. Pada saat ini, raungan gembira Song Kyu datang dari kamar di satu sisi. Song Kyu sudah sangat bersemangat. Jika bukan karena kondisi fisiknya, dia pasti ingin segera keluar, memeluk kakak iparnya, dan menciumnya. Huang Yutian sebenarnya meminta maaf padanya di Yangcheng Evening News. Bagi Song Kyu, ini hanyalah acara yang sangat membahagiakan. Apa yang dikatakan kakak iparku menjadi kenyataan. Chu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berdiri. Saudara Chen, apakah kamu siap untuk pesta perayaan? Mata Xia Bei bersinar. Tunggu saja, kata Chu Chen. Saya berjanji kepada Huang Yang bahwa setelah Huang Yutian menerbitkan permintaan maafnya di surat kabar, saya akan membawa sepoci anggur yang enak dan menemui Tuan Huang untuk meminta maaf. Baiklah, pengambilalihanku atas keluarga Song berakhir di sini. Chu Chen keluar. Saudara Chen adalah pria yang sangat pemberani. Xia Bei berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa keluarga Huang menyerah, tetapi sekarang keluarga Huang pasti sangat ingin mencabik-cabik saudara Chen. Saudara Chen sebenarnya berani melakukannya. Saat ini, pergilah ke rumah Huang. Song Yan berpikir sejenak dan segera mengejarnya. Chu Chen kembali ke villa kecilnya dan membawa sebotol anggur yang telah disiapkan. Begitu dia keluar dari pintu, mobil Song Yan sudah keluar. Kamu mungkin ingin naik taksi ke Huang Mansion, kata Song Yan. Chu Chen tersenyum dan berkata, akan lebih baik lagi jika istriku bisa menemaniku. Chu Chen merasa nyaman dan duduk di kursi penumpang. Song Yan berkendara ke pintu masuk kompleks villa keluarga Song. Beberapa villa keluarga Song mengelilingi danau, dengan tembok tinggi dibangun di sekelilingnya dan penjaga keamanan bertugas di pintu. Begitu dia tiba di pintu, Song Yan melihat mobil yang dikenalnya, dan alisnya sedikit berkerut. Ini adalah mobil saudara perempuan kedua. Setelah keluarga Huang mengumumkan pelarangan terhadap keluarga Song, mereka tidak pernah melihat mobil saudara perempuan kedua muncul lagi di keluarga Song. Sekarang krisis telah teratasi, keluarga Huang telah meminta maaf, dan saudara perempuan kedua telah keluar lagi. Mulut Song Yan bergerak, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan kata-katanya. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dia mengabaikan ikatan keluarga dan hanya tertarik pada keuntungan? Chu Chen berbicara mewakili Song Yan. Song Yan tiba-tiba merasa seperti terekspos, dan menjadi sedikit marah. Dia memelototi Chu Chen, di bawah tekanan tinggi dari keluarga Huang. Wajar jika keluarga Zhou memilih untuk menyerah. Chu Chen melihat mobil Song Qing masuk dan menghela nafas. Ini juga kenyataan. Bersambung.